Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Teknologi untuk Semua. Tempat kita membahas berbagai inovasi dan juga peran teknologi dalam kehidupan. Bersama aku, Yuandira Lajian Karera akan menemani teman-teman sekalian di beberapa menit ke depan untuk membahas bagaimana sih teknologi ini membantu mewujudkan pendidikan inklusif yang ada di Indonesia. Nah, sekarang aku sudah bersama 3 narasumber hebat kita yang akan berbagi wawasan yang dipunya. Dari sebelah kiri aku dulu nih, boleh perkenalan gak sih Kak? Halo semua, perkenalkan nama aku Sofia Rahmadina, biasa dipanggil Sofi. Aku berasal dari Banyuwangi. Oke, ada Kak Sofi dari Banyuwangi. Sebelah kanan aku nih. Halo semua, perkenalkan nama aku Asna Mufiha, bisa dipanggil Asna. Aku juga sama nih kayak Kak Sofi, juga dari Banyuwangi. Oke, ada Kak Asna dari Banyuwangi juga. Nah, yang terakhir nih ada Kak siapa sih? Halo semua, perkenalkan nama aku Fenina Natranila Nariswari, biasa dipanggil Nina. Aku berdomisili sama kayak Kak Asna dan Kak Sofi nih dari Banyuwangi. Oke, jadi ada Kak Asna, Kak Sofi, dan juga Kak Nina yang berasal dari Banyuwangi. Selamat datang ya teman-teman. Terima kasih Kak. Nah teman-teman, mari kita mulai dengan memahami apa sih itu pendidikan inklusif. Dari Kak Sofi sendiri nih Kak, boleh dijelaskan nggak sih Kak, apa itu pendidikan inklusif dan juga mengapa sih pendidikan ini sangat penting diterapkan di Indonesia? Oke deh Kak Yuan, jadi pendidikan inklusif itu pendidikan yang menghargai dan menerima keberagaman siswa dengan memastikan semua siswa bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kekurangan yang dimiliki. Dan mengapa sih kok pendidikan inklusif itu penting di Indonesia? Karena sebagai usaha bagi setiap warga negara untuk mendapat pendidikan yang berkualitas tanpa memandang seseorang itu berkebutuhan khusus serta mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas di masa depan. Itu Kak Iwan. Menarik nih Kak Sof. Tapi jika kita berbicara realita di lapangan, menurut Kak Sofi sendiri nih, apakah pendidikan inklusif ini sudah diterapkan secara baik gak sih Kak di sekolah-sekolah Indonesia? Sudah Kak Iwan, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Oke nih Kak Sof, tapi kalau boleh tahu nih, apa aja sih tantangan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pendidikan inklusif itu sendiri? Tantangannya itu seperti kendala dari segi infrastruktur dan juga biaya implementasi teknologinya sendiri sih Kak. Oke deh Kak, terima kasih. Nah teman-teman, setelah kita sedikit belajar mengenai pendidikan inklusif bersama Kak Sofi, nah mari kita bergeser ke topik selanjutnya yaitu tentang teknologi. Teknologi mempunyai peran dalam pendidikan inklusif di Indonesia. Nah, menurut narasumber kedua nih, menurut Kak Nina sendiri nih, bagaimana sih peran teknologi dalam hal ini? Oke Kak Iwan, jadi teknologi dalam pendidikan inklusif itu sendiri memiliki banyak peran seperti pembelajaran kolaboratif, peningkatan akses, dan kemampuan pemecahan masalah dalam kegiatan belajar. Nah, teknologi juga dimanfaatkan untuk mengakses platform atau aplikasi penunjang untuk pendidikan inklusif itu sendiri. Tetapi ada beberapa tantangan yang harus dipertimbangkan juga saat menggunakan teknologi digital dalam pendidikan inklusif, seperti kurangnya keterampilan yang memadai di kalangan pendidik, kurangnya kesadaran teknologi yang tersedia, dan terakhir yang mungkin paling umum ini adalah kendala dalam hal keuangan dan tidak adanya kebijakan pendidikan yang jelas. Itu Kak. Wah, sangat menarik ya Kak. Artinya teman-teman, teknologi itu bisa menjembatani teman-teman atau saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan pendidikan yang lebih inklusif lagi. Untuk Kak Nina nih, bisa beri contoh nyatanya nggak sih Kak, teknologi apa saja yang bisa digunakan saat ini? Jadi teknologi yang sudah ada untuk pembelajaran inklusif ini ada banyak Kak Iwan, tapi saya akan menyebutkan salah satu contohnya aja. Tergantung kebutuhan juga, ya ada speech to text atau ucapan ke teks bisa menggunakan Google Detection atau Dragon Natural Speaking. Dan yang umum itu perangkat lunak pembaca layar atau screen reader, biasanya ini untuk tunanetra, dan menggunakan aplikasi NVDA atau Non Visual Desktop Access sebagai penunjang pembelajarannya Kak. Oke deh Kak Nin, terima kasih atas jawabannya.
Nah teman-teman, dari penjelasan Kak Nina ini tadi menyebutkan bahwasannya ada satu teknologi yaitu NVDA yang dapat membantu pendidikan inklusif. Oke nih, kita bersama Kak Asna. Kak Asna boleh jelaskan nggak sih teknologi NVDA itu teknologi yang seperti apa? Karena pasti banyak nih dari teman-teman semuanya yang merasa kurang familiar dengan teknologi NVDA itu. Terima kasih Kak Yuan atas pertanyaannya. Jadi NVDA adalah salah satu program pembaca layar untuk anak tunanetra, di mana NVDA ini sangat bermanfaat bagi anak tunanetra karena kemampuan mereka untuk mengucapkan teks di layar komputer menjadi suara. Teknologi ini memungkinkan siswa tunanetra belajar membaca, menulis, dan berhitung, serta dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran yang biasanya sulit diakses oleh mereka. Nah Kak Asna, tapi untuk penggunaan NVDA sendiri ini apakah bisa di-download atau hanya melalui website aja sih Kak? Jadi Kak Iwan, NVDA adalah pembaca layar atau screen reader yang memiliki izin resmi yang dibuat oleh NV Access. Jadi NVDA tersedia dalam dua cara. Yang pertama yaitu installer dan portable. Untuk yang installer sendiri dapat diinstal pada PC, dan untuk yang portable dapat di-copy di flash disk dan dapat dijalankan tanpa perlu diinstal. Begitu Kak Iwan. Oke deh teman-teman, kita sudah banyak bicara nih mengenai apa sih itu pendidikan inklusif dan juga peran teknologinya dalam menunjang pendidikan inklusif itu sendiri. Oke deh teman-teman, sekarang mari kita bahas nih tentang tantangan dan juga harapan dari para narasumber kita. Nah, menurut Kak Sofi nih Kak, apa sih tantangan terbesar dalam penerapan teknologi untuk pendidikan inklusif itu sendiri? Baik Kak Yuan, yang seperti saya katakan di awal ada dua tantangan. Tantangan utama menurut jurnal penelitian yang dilakukan oleh Syarif pada tahun 2024 yaitu kendala dari segi infrastruktur dan juga biaya implementasi teknologi. Untuk kendala dari segi infrastruktur seperti yang kita ketahui Kak Iwan, bahwa hanya beberapa sekolah yang menyediakan jalur khusus penyandang disabilitas, terutama yang menggunakan kursi roda. Kemudian untuk biaya implementasi teknologi yang ramah disabilitas seperti alat bantu atau perangkat lunak yang memudahkan siswa untuk kegiatan belajar mengajar membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga ada beberapa sekolah yang kesulitan dalam menyediakan alat atau sistem yang diperlukan. Lalu bagaimana nih Kak solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tantangan ini? Dari Kak Nina nih, dari kacamata teknologi, apakah ada inovasi atau dukungan yang bisa diberikan? Baik Kak Yuan, dari sumber penelitian yang sama seperti Kak Sofi katakan, solusi yang ditawarkan itu ada beberapa hal, diantaranya mengadakan pelatihan untuk guru, pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan inklusif itu sendiri, melakukan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan menggunakan teknologi yang tersedia, salah satunya NVDA tadi, dan yang terakhir mengadakan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dan dari sisi teknologi sendiri, untuk inovasi ataupun dukungan yang mungkin bisa diberikan dan diterapkan yaitu mengembangkan fitur di aplikasi teknologi untuk disabilitas seperti teks ke suara untuk siswa tunanetra dan bahasa isyarat digital untuk tunarungu. Itu Kak Iwan. Nah, dan terakhir nih dari Kak Asna, apa harapan Kak Asna untuk pendidikan inklusif yang ada di Indonesia? Saya berharap pendidikan inklusif di Indonesia benar-benar menjadi sistem yang adil dan merata, di mana setiap anak tanpa memandang kondisi fisik, mental, ekonomi, maupun sosial, supaya semua bisa mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Pendidikan inklusif bukan soal menyamaratakan, tetapi menghargai perbedaan dan memberi dukungan sesuai kebutuhan. Itulah pendidikan yang sesungguhnya, mendidik semua anak untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya. Oke deh teman-teman, dari diskusi panjang kita kali ini, kita bisa nih menarik seutas benang merah yang dapat kita simpulkan. Nah, bahwasanya pendidikan inklusif itu sangat penting diterapkan di Indonesia, melihat adanya keberagaman dari siswa-siswi dan juga teman-teman sekalian. Tapi jangan khawatir nih, pemerintah Indonesia sudah menunjang berbagai fasilitas untuk mempermudah adanya pendidikan inklusif. Ada juga nih teknologi NVDA
NFIDA yang dapat membantu teman-teman sekalian yang memerlukan adanya pendidikan yang lebih inklusif lagi. Untuk Sobat Teknologi, terus dukung kesetaraan dalam pendidikan dengan cara berbagi inovasi dan juga mendorong informasi. Sampai jumpa, tetap semangat dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.